Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmawati Mutaal, dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi syariah. Selamat datang di perkuliahan pengantar ekonomi syariah. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam suasana penuh semangat untuk mempelajari sistem ekonomi yang tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan. Dan pada pertemuan pertama ini, kita akan mengenal dasar-dasar ekonomi Islam, dari prinsip-prinsip tauhid, keadilan, hingga bagaimana Islam mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan. Dan semoga mata kuliah ini tidak hanya bisa memberikan ilmu, tapi juga membentuk kesadaran kita sebagai insan ekonomi yang amanah, adil, dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita pertama yang kita pelajari adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah definisi ekonomi, yaitu kita harus mengetahui perbandingan dengan ekonomi konvensional, sejarah perkembangan pendidikan ekonomi Islam. Yang kedua adalah ruang lingkup ekonomi Islam, konsep kepemilikan atau individu, negara atau publik, sistem distribusi dan pertukaran, produksi dan konsumsi dalam Islam, peran negara dan sektor ketiga adalah wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga adalah urgensi ekonomi Islam, yaitu relevansinya ekonomi Islam dalam menghadapi krisis ekonomi global. Terus, etika dan nilai spiritual dalam kegiatan ekonomi, keadilan distributif dan keseimbangan sosial, sistem ekonomi Islam sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalis dan sosialis. Keempat adalah tujuan ekonomi Islam, yaitu realisasi maqasid syariah dalam ekonomi, kesejahteraan umat atau falah, dan keadilan sosial. Jadi itu tadi CPMK kita ya, capaian pembelajaran kita. Baik, yang kita bahas pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, konsep ekonominya ini yang kita bahas adalah prinsip, karakteristik, serta implementasi ekonomi dalam Islam kehidupan yang nyata. Dan capaiannya kita tentunya agar mahasiswa itu mampu memahami ruang lingkup, materi, dan urgensi mempelajari konsep ekonomi Islam. Dan bisa juga menyebutkan tujuannya itu menyebutkan atau contoh mahasiswa dapat menyebutkan alasan mengapa ekonomi Islam penting dipelajari saat ini ya. Kemudian pengertian ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ya. Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, menghindari eksploitasi, meningkatkan kesejahteraan umat, dan menjaga keberkahan harta. Dan tujuan utama ekonomi Islam itu sebenarnya adalah mensejahterakan manusia secara menyeluruh dan mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Dan pencapaian kita nantinya adalah kita mampu menjelaskan dan menganalisis tujuan ekonomi Islam dalam konteks sosial. Contohnya, mahasiswa itu harus mampu mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan keberadaan zakat dan wakaf produktif. Ya. Kemudian, kita akan mempelajari karakteristik ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan bertanggung jawab, dan kepemilikan terbatas. Nah, di sini ekonomi Islam memiliki ciri khas, yaitu bersumber pada nilai-nilai tauhid. Setiap keputusan ekonomi harus berpijak pada iman, keadilan, tanggung jawab, dan tanggung jawab sosial. Dan pencapaian kita adalah agar mahasiswa itu mampu atau dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik ekonomi Islam. Contohnya, dapat menjelaskan bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam distribusi kekayaan. Berikutnya adalah prinsip dasar ekonomi Islam.
yaitu larangan riba, larangan gharar atau ketidakjelasan, larangan maisir atau judi, kewajiban zakat, kebolehan muamalah selama tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, setiap prinsip dalam ekonomi Islam ini adalah bertujuan untuk melindungi hak semua pihak dan mendorong transaksi yang adil, transparan, dan bebas penipuan. Pencapaian kita kali ini adalah agar mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam. Contohnya, di sini mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara riba dan keuntungan profit. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu mengatur kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Manusia sebagai khalifah, harta harus digunakan sesuai syariah. Jadi, dalam Islam ini, harta bukan milik mutlak manusia ya. Kita hanya pengelola yang harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Begitu. Jadi, pencapaian kita kali ini agar mahasiswa dapat menganalisis konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Contohnya, di sini mahasiswa dapat menjelaskan bentuk kepemilikan umum dalam konteks sumber daya alam, misalnya air dan hutan. Kemudian, kita juga akan membahas peran negara dalam ekonomi Islam. Di sini negara itu adalah mengatur distribusi kekayaan, menegakkan keadilan ekonomi, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi negara dalam ekonomi Islam bukan hanya regulator, tapi juga pelaksana keadilan ekonomi. Ia wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan pencapaian kita kali ini adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan peran negara dalam implementasi ekonomi Islam. Contohnya, mahasiswa dapat menyebutkan kebijakan ekonomi Islam di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian, di sini kita membahas tentang perbandingan sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi Islam ini berdiri di antara dua kutub, tidak sebebas kapitalisme dan tidak seketat sosialisme. Jadi Islam mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Jadi kalian bisa melihat bahwa aspek kepemilikan, kalau kapitalis itu adalah milik pribadi, sosialis adalah milik negara, sementara Islam adalah pribadi dan publik. Sementara aspek tujuannya adalah kapitalis itu adalah laba, sosialisme adalah pemerataan, kalau Islam adalah kemaslahatan. Dan regulasi, aspek regulasinya adalah kalau kapitalisme adalah pasar bebas, kalau sosialisme adalah pemerintah penuh, dan Islam adalah syariah. Gitu ya. Dan capaian kita kali ini agar mahasiswa dapat membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem yang lainnya. Contohnya, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana regulasi syariah berbeda dari sistem pasar bebas. Lanjut, praktek ekonomi Islam yang kita bahas kali ini adalah bank syariah, koperasi syariah, wakaf produktif, zakat, dan infak. Kita bisa melihat penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Mulai dari kelembagaan keuangan atau lembaga keuangan, pengelolaan wakaf, hingga aktivitas filantropi seperti zakat. Dan pencapaian kita kali ini agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan contoh praktek ekonomi Islam. Contohnya, mahasiswa dapat menjelaskan skema murabahah di bank syariah dan bedanya dengan kredit konvensional. Kemudian, penutup ya, ekonomi Islam adalah sistem nilai yang adil, seimbang, dan maslahat. Mari terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Jadi dengan memahami konsep ekonomi Islam, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga diingatkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap harta dan sesama. Pencapaian kali ini adalah mahasiswa mampu merefleksikan nilai-nilai ekonomi Islam dan pentingnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, mahasiswa dapat menyebutkan satu langkah yang nyata yang bisa ia lakukan untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai penutup, ekonomi Islam bukan hanya teori tapi juga jalan hidup. Yang kedua adalah menanamkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Dan tugas kali ini adalah buat esai pendek 500-700 kata tentang mengapa ekonomi Islam relevan diterapkan di era modern, serta minimal 2 kutipan tokoh atau ayat Al-Quran, dan kumpulkan minggu depan melalui e-learning ya. Dan kemudian itu yang ingin kita capai adalah mahasiswa mampu menyimpulkan materi dan menerapkan pemahaman awal melalui refleksi tulisan. Nah, contoh tugas tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi, kalau ada yang kalian tidak mengerti, bisa ditanyakan sebelum perkuliahan kita selesai. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.